Pierre, you wanna come out here? In New York, I'm Millie Rock, hiding in my socks, running from a up, and I shoot at up, and I'm on the block, and I'm on. Oh my God! Wow! Ada yang bingung nggak sih kenapa kita tiba-tiba perkenalan? Ada yang bisa tebak nggak kita dikasih tugas apa? Yap, tugas bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada teks deskripsi. Sebelum kita lanjut, ayo kita simak penjelasan tentang teks deskripsi. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi yang akan dijelaskan oleh Gaisani. Teks deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu teks deskripsi? Di sini aku bakal ngejelasin tentang tujuannya. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan detail dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan. Setelah kalian tahu tentang tujuannya, apakah kalian tahu tentang ciri-ciri teks deskripsi? Ayo nih, kita simak penjelasan tentang ciri-ciri teks deskripsi yang akan dijelaskan oleh Sabian, Pira, dan Darren. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi dapat diidentifikasi dari segi tujuan, objek, dan isi teksnya. Ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut penulis. 2. Yaitu ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa menjadi berbeda meskipun jenisnya sama. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Yang terakhir dari teks deskripsi yaitu struktur teks deskripsi yang akan dijelaskan oleh Nadista. Yuk kita simak. Struktur teks deskripsi yaitu ada identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan, atau kesan. Ngomong-ngomong, kegiatan kita kan mengidentifikasikan ide pokok dan ide pendukung pada teks deskripsi. Kalian ada yang tahu gak sih apa itu ide pokok dan ide pendukung? Gak tahu. Maka dari itu, cus kita tonton video ini sampai akhir. Ide pokok adalah hal yang penting di dalam suatu paragraf. Ide pokok akan memberikan informasi penting untuk para pembaca. Selain itu, ide pokok juga akan membantu penulis untuk mengembangkan sebuah alur tulisan. Ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat pendukung atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Yang keempat, ide pokok bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada gagasan pendukung nih. Gagasan pendukung adalah salah satu isi yang terdapat dalam sebuah paragraf. Umumnya, gagasan pendukung merupakan hasil dari pengembang gagasan utama dalam sebuah karangan. Penulis kadang tak hanya melampirkan gagasan utama atau gagasan pokok saja, tetapi juga melampirkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail terkait dari isi karangan yang dibuat. Ciri-ciri gagasan pendukung. 1. Memperdalam. 2. Memperjelas. 3. Merinci dan mendetail dalam setiap kalimat yang sedang dijabarkan sesuai dalam kalimat utama. Setelah kalian tahu semuanya, kita mau cari di mana ide pokok dan ide pendukung pada teks deskripsi yang berjudul kucing nih. Ayo kita lihat. Siapa yang tidak kenal kucing? Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Hampir di setiap negara mengenal dan ada kucing. Hampir di seluruh dunia ada jenis kucing dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Rusia. Di Indonesia dikenal jenis kucing Anggora, kucing liar, dan sebagainya. Paragraf 1. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Nah, kebetulan di paragraf 1 ini tidak ada ide pendukung, jadi kita lanjut ke paragraf 2. Kucing sudah dikenal sejak 6.000 tahun yang lalu. Bahkan menurut data arkeolog, dulunya bangsa Mesir sudah mengenal kucing untuk menjauhkan dari tikus yang mengganggu. Kucing menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia. Pokok paragraf 2 yaitu kucing menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia.
Kucing memiliki ciri fisik mirip dengan harimau, namun bentuknya kecil dan sama-sama pemakan daging. Kucing di dunia ini memiliki berbagai jenis, seperti Persia, Spin, dan yang lainnya. Kucing memiliki ciri fisik seperti harimau, namun bentuknya kecil. Kelompok Felidae adalah mamalia yang berkembang dengan sangat cepat. Data menyebutkan perkembangan atau keberadaan kucing sudah ada sejak 10-15 juta tahun yang lalu. Pokok paragraf keempat. Keberadaan kucing sudah ada sejak 10-15 juta tahun yang lalu. Ide pendukung paragraf 4, data yang menyebutkan perkembangan atau keadaan kucing sudah ada sejak 10-15 juta tahun yang lalu. Sama halnya dengan kelinci, harimau, singa, dan cogar. Kucing memiliki telinga yang mampu menangkap getaran dan suara dari jarak 10 meter lebih. Kucing pertama kali klasifikasikan sebagai Feliscatus oleh Carolus Linnaeus. Ide pokok paragraf kelima. Kucing memiliki telinga yang mampu menangkap getaran dan suara dari 10 meter lebih. Ide pendukung paragraf 5. Sama halnya dengan kelinci, harimau, singa, dan cogar. Kucing memiliki telinga yang mampu menangkap getaran dan suara dari jarak 10 meter lebih. Kucing liar akan hidup secara liar, akan berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga populasinya akan berubah menjadi banyak dengan waktu sekejap. Sampai saat ini, jenis kucing yang dan diperjualbelikan hanya kucing ras dan bahkan dikembangkan biak secara khusus. Ide pokok paragraf 6. Kucing liar akan hidup secara liar. Paragraf 6. Kucing liar akan hidup secara liar dan akan berkembang biak sangat cepat sehingga populasinya akan berubah menjadi banyak dalam sekejap. Tembak-tembak pangan aja pakai lamanya, tak cuma bagar.